Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Rizky Wijayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi matematika LPTK Universitas Pasundan Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di tempat saya bertugas di SMA Negeri 2 Banjar pada kelas 11 IPA 4 dengan materi deret aritmetika yang akan saya kaitkan dengan salah satu makanan khas dari kota Banjar, yakni rangicok. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model problem-based learning berbantuan quizzes. Semoga video praktik pembelajaran saya dapat bermanfaat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah siap belajar matematika hari ini? Siap. Coba, kalau sudah siap, sekarang Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu ya. Nah, coba yang bajunya belum rapi, dirapikan terlebih dahulu. Ya, laki-laki yang belum dimasukkan, masukkan dulu bajunya yang rapi. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang coba kalian lihat di sekeliling kalian, sebelah kanan kiri kalian, ada sampah atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan boleh duduk kembali. Untuk bukunya, sudah disiapkan ya? Sudah, ya. Rian sebagai KM, hari ini rekan-rekannya masuk semua tidak? Masuk semua, alhamdulillah ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan Rian pimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, supaya lebih bersemangat, kita coba tepuk matematika terlebih dahulu ya. Siap. Sudah siap? Siap. Tepuk matematika. Ma, te, ma, ti, ka, matematika bisa. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk mempelajari deret aritmetika, betul ya? Iya. Apakah kalian sudah mempelajari deret aritmetika seperti yang Ibu minta? Sudah, bagus ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari deret aritmetika. Tapi sebelumnya kita ingat lagi tentang barisan aritmetika. Ada yang masih ingat apa itu barisan aritmetika? Ada yang bisa mengemukakan di depan Ibu dan teman-teman? Saya, Bu. Nah, iya Sally, apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki beda setiap sukunya tetap. Iya, betul Sally. Kasih tepuk tangan untuk Sally. Nah, tadi betul ya kata Sally, apa itu barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki beda tiap sukunya tetap. Nah, sekarang Ibu mau tanya,
Apakah ada yang masih ingat bagaimana rumus untuk barisan aritmetika? Saya Bu. Ya, Bintang, gimana? N sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Iya, betul. Kasih tepuk tangan untuk Bintang. Betul ya, tadi kata Bintang, untuk rumus barisan aritmetika adalah A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Sekarang Ibu tanya, kalau A itu apa, Tias? A itu suku pertama, Bu. Betul, A itu suku pertama. Kalau B itu apa, Sinta? Itu beda barisan. Beda barisan, betul. Sekarang kalau N, Seva? Kalau M itu banyaknya suku, Bu. Banyak suku. Terakhir kalau UN itu apa, Asti? UN itu suku ke M. Iya, betul. Hebat ya, masih ingat. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi deret aritmetika, kalau kita main games dulu, mau tidak? Mau. Sekarang kita main games dulu ya. Nanti Ibu akan share link untuk games di quizisnya. Kalian silakan siapkan smartphone-nya. Baik anak-anak, sekarang coba kalian lihat di grup WhatsApp kalian ya. Itu Ibu sudah share untuk link games yang akan kita mainkan hari ini. Silakan dicek. Ya, siap ya? Pertanyaan selanjutnya. Nah, coba tuh suku ke-11. Ayo ingat rumusnya gimana? Rumus barisan aritmetika. Ya, kita lihat. Oh, Sally memimpin ya, disusul Asti, terus Putri. Nah, di sini dilihat ya. Wah, bagus nih. Masih ingat berarti ya materi tentang barisan aritmetika. Banyak yang menjawab betul. Ya. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan games barisan aritmetika ya. Seru tidak? Seru. Nah, sekarang coba kalian lihat di soal yang nomor 4, itu tadi ada tentukan jumlah 3 suku pertama dari barisan aritmetika. Kalian tadi bisa menjawab dengan mudah ya. Berarti dijumlahkan suku pertamanya berarti berapa? 1. Suku keduanya? 3. Suku ketiganya? 5. Nah, 3 suku itu kalau dijumlahkan hasilnya berapa? 9. Kalian dapat dengan mudah menentukan jumlah 3 suku pertama dari soal yang tadi ada di games ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau soalnya Ibu ganti, tentukan jumlah 100 suku pertama. Kira-kira kalian mau mengerjakannya dengan cara gimana? Mau di satu-satu? Enggak ya, kalau kita mengerjakan satu-satu itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu kita nanti akan menggunakan apa? Rumus ya. Sekarang kalian perhatikan kembali ya. Kalian lihat di sini. 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Itu merupakan apa? Barisan aritmetika. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, dari barisan-barisan aritmetika tersebut, apa yang akan terjadi jika kita jumlahkan semuanya? Nah, yang akan terjadi jika kita menjumlahkan tiap suku dari suatu barisan aritmetika, itu akan membentuk suatu deret aritmetika. Nah, berdasarkan pernyataan yang tadi Ibu sampaikan tentang deret aritmetika, sekarang Ibu tanya, jadi menurut kalian yang dimaksud deret aritmetika itu apa? Ya, gimana Tias? Jadi yang dimaksud deret aritmetika itu adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Iya betul, jadi deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Paham ya sampai sini ya? Nah anak-anak, ini di depan sudah ada rumus deret aritmetika. Seperti yang kalian lihat di situ untuk rumus deret aritmetika, yang pertama Sn sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN
Atau Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Di mana Sn-nya adalah jumlah N suku pertama dari deret aritmetika, UN-nya suku ke N dari deret aritmetika, A-nya suku pertama, kemudian B-nya adalah beda dari deret ya, kemudian N-nya adalah banyaknya suku. Baik anak-anak, mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih manfaatnya kita mempelajari materi deret aritmetika? Nah, yang pertama, manfaat dari deret aritmetika untuk pelajaran matematika itu sendiri ya, untuk pembelajaran matematika itu sendiri. Tadi di soal kuisis itu ada suatu barisan aritmetika. Kalian diminta untuk menghitung tiga suku pertamanya, betul ya? Nah, itu kan masih gampang, kalian dengan mudah. Nah, kalau nanti yang diminta adalah suku ke-100-nya. Nah, itu kan akan susah. Nah, manfaat kita mempelajari deret aritmetika untuk mempermudah apa? Perhitungan dengan menggunakan apa? Rumus deret aritmetika. Selanjutnya untuk manfaat yang kedua, untuk kehidupan sehari-hari apa contohnya? Contohnya misalkan Nafisa. Nafisa nanti setelah lulus dari SMA 2, dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, Nafisa ini mengambil jurusan apa? Jurusan perbankan. Nah, nanti saat dia bekerja, itu dia akan mempelajari tentang apa? Tentang bunga, kemudian tentang jumlah tabungan dari nasabah. Nah, itu menggunakan konsep apa? Konsep deret aritmetika. Kemudian selain itu manfaatnya adalah untuk kegiatan sensus penduduk. Ya, kita bisa mengetahui jumlah pertumbuhan dari suatu daerah atau suatu negara. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui manfaat dari deret aritmetika untuk pembelajaran matematika dan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata deret aritmetika ini ada kaitannya dengan Al-Quran. Sekarang Ibu minta coba kalian buka smartphone kalian. Kalian cari informasi tentang surat yang dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan deret aritmetika. Silakan. Bagaimana? Sudah ada yang mendapatkan informasi terkait surat dalam Al-Quran yang kaitannya dengan deret aritmetika? Saya Bu. Ya, Chelsea? Ada pada Quran surat Al-Kahfi ayat 22. Iya, betul. Nah, anak-anak, ternyata manfaat dari mempelajari deret aritmetika itu sangat luas ya. Yang pertama untuk pembelajaran matematika, yang kedua untuk kehidupan sehari-hari, nah yang ketiga ternyata ada kaitannya dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, betul ya? Nah, kalian sudah mengetahui begitu besar manfaat dari deret aritmetika, berarti kalian harus lebih semangat ya dalam pembelajaran matematika? Ya. Nah, baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini bisa kalian lihat ya, ada 4 poin. Yang intinya untuk poin pertama, kalian nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan deret aritmetika. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmetika. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmetika. Serta yang terakhir, kalian diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmetika. Nah, adapun mekanisme pembelajarannya, yang pertama nanti kalian akan mengamati suatu video pembelajaran tentang permasalahan yang akan kita cari solusinya. Setelah itu kalian nanti akan berdiskusi ya dengan teman satu kelompok kalian, nanti kalian presentasi. Nah, setelah itu untuk penilaiannya ini ada 3 ya. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Nah, jadi silahkan ya nanti kalian berkelompok, usahakan jadi kelompok terbaik ya. Nanti kalau jadi kelompok terbaik akan mendapatkan reward dari Ibu ya. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan ke depan ya. Di sini ada video tentang suatu permasalahan yang harus kalian cari solusinya. Sekarang coba simak videonya.
tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video tentang permasalahan yang akan kita cari solusinya. Sekarang Ibu tanya, adakah yang bisa mengemukakan pendapatnya di depan Ibu dan teman-teman terkait permasalahan apa yang ada dalam video tersebut? Saya Bu, Ya, gimana sih Pak? menurut saya permasalahan itu tentang cara menentukan keuntungan penjualan rancak selama 1 tahun. Iya, betul ya. Kasih tepuk tangan untuk Siva. Sekarang Ibu akan bertanya kembali. Apakah kalian bisa langsung menemukan solusi dari permasalahan di video tersebut? Belum. Nah, oleh karena itu nanti silahkan ya kalian diskusikan secara berkelompok tentang solusi dari permasalahan yang ada dalam video. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta kalian duduknya berkelompok ya, sesuai dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Nah, silakan mulai duduk secara berkelompok. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD ya. Tapi untuk bahan ajarnya nanti kalian bisa lihat di grup WhatsApp saja ya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Anak-anak, kalian sudah mendapatkan LKPD ya untuk masing-masing kelompoknya ya? Sudah. Nah, silahkan kalian diskusikan dengan rekan satu kelompok kalian untuk menentukan solusi dari permasalahan yang ada pada LKPD. Ya, anak-anak, kalau misalkan ada soal-soal yang kurang kalian pahami di LKPD, boleh ditanyakan ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Bu, maaf Bu, mau tanya. Iya, gimana Chelsea? Ini berarti kan nyari S15 ya Bu. Berarti yang peserta didik yang terpendeknya tadi Sally. Terus yang tertingginya ini ya Bu, Asti ya Bu. Iya, Astinya udah dapat. Udah Udah dapat. tingginya. Berarti A-nya Sally, UN-nya Asti ya Bu. Iya, betul. Ya, silahkan ya. Kalian boleh menggunakan sumber dari manapun ya. Boleh dari bahan ajar yang tadi Ibu sudah share di grup WhatsApp, boleh dari buku yang kalian punya ya. Bebas dari mana saja boleh ya. Silahkan, kemudian nanti Ibu akan menilai sikap kalian ya. Jadi silahkan kerjasamanya, ketelitiannya, semuanya akan Ibu nilai ya. Aman, bisa? Ya. Bin. Tulisan nih, Sally. Udah bisa kan? Ya, bisa. Sally. Saya kelompok Rian, ada masalah nggak? Bisa? Iya, tinggal dulu. Bisa, udah bisa ya. Sel gimana? Bisa? Kayaknya 2 tahun. Bisa. Lancar. Oke, udah selesai ya berarti ya? Ini tinggal kan. Oh, yang ceknya. Sepertinya semuanya sudah selesai ya? Sudah, semua kegiatan di LKPD sudah kalian selesaikan. Sekarang silakan kumpulkan LKPD dari masing-masing kelompok ya. Kemudian perwakilan dari tiap kelompok silahkan fotokan, kemudian kirim di grup WA ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyelesaikan kegiatan 1 dan 2 dalam LKPD ya? Ya, sekarang saatnya presentasi ya. Untuk kegiatan pertama, yang pertama kali presentasi silakan dari kelompoknya Utia, boleh ya, dari kelompok Utia. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uti Asmawati, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan dari bagian A sampai ke C untuk kegiatan 1. Untuk yang A, siapakah peserta didik terpendek? Peserta didik terpendek adalah Sally dengan tinggi badan 151 cm. Dan yang kedua, urutkan dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Berikut dari 1 sampai ke 10, ada Sally dengan tinggi badan 151, Eka 153, Chelsea 155, Utia 157, Nila 159, Putri 161, Hani 163, Tia 165, Zaskia 167, dan yang paling tertinggi yaitu Rizka di 169 cm. Nah, untuk bagian C, tuliskan kembali urutan tinggi badan ke-10 peserta didik dengan menggunakan tanda penjumlahan. Berikut
151 ditambah 153 ditambah 155 ditambah 157 ditambah 159 ditambah 161 ditambah 163 ditambah 165 ditambah 167 dan ditambah 169. Cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok lain bagaimana? Apakah jawaban kalian sama dengan kelompok 1? Sama, Bu. Sama ya, betul ya. Baik, silakan duduk kembali Utia. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang akan mempresentasikan untuk kegiatan 2 berarti dari kelompok 4 ya. Ya, silakan Seli presentasikan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada memahami masalah. Tuliskan informasi apa yang terdapat pada permasalahan di atas. Yang pertama diketahuinya keuntungan penjualan rangicok pada bulan pertama adalah Rp460.000. Pertambahan keuntungan setiap bulannya adalah Rp180.000. Yang ditanyakannya jumlah keuntungan penjualan rangicok selama 1 tahun. Yang kedua ada merencanakan penyelesaian. Diketahui A-nya itu suku pertamanya adalah 460.000 dan B-nya beda sukunya 180.000. Ditanyakannya adalah S12. Yang ketiga ada menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana. Kita ketahui bahwa rumus SN adalah setengah N A dikali A ditambah UN. Kita cari U12-nya yaitu A ditambah 11 itu dari 12 dikurangi 1 dikalikan B. 460.000 ditambah 11 dikalikan 180.000. 460.000 ditambah 1.980.000 yaitu hasilnya 2.440.000. Kita langsung ke SN, S12 ya sama dengan setengah dikali 12 dikalikan 460.000 ditambah 2.440.000 yaitu 6 dikalikan 2.900 hasilnya 17.400.000 rupiah. Yang terakhir ada membuat kesimpulan. Jadi keuntungan penjualan rangicok selama 1 tahun adalah 17.400.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian ya tadi yang sudah dipresentasikan oleh Seli mewakili kelompok 4. Apakah dari kelompok lain jawabannya sama dengan kelompok dari kelompok Seli? Saya beda, Bu. Beda, hasilnya beda? Hasilnya sama tapi caranya berbeda. Oh, hasilnya sama tetapi caranya berbeda. Coba ke depan ya, Han presentasikan untuk cara yang berbedanya. Perkenalkan, nama saya Haninanda Hairani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini jawaban kelompok kami sama dengan kelompok Seli, yaitu 17.400.000. Namun caranya saja yang berbeda. Di sini saya menggunakan rumus SN sama dengan setengah kali N dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N-nya itu 12, jadi S12 sama dengan setengah dikali 12. Nah, 2 dikali A-nya itu kan 460.000 ditambah N dikurangi 1. N-nya itu kan 12 dikurangi 1 itu hasilnya 11. 180.000. Nah, ini diturunkan. 6 dikali 920.000 itu dari 2 dikali 460.000 ditambah 1.980.000 itu hasil dari 11 dikalikan 180.000. Hasilnya 2.900.000. Nah, di sini 6 dikali 2.900.000 sama dengan 17.400.000. Ya. Nah, tadi kelompok 3 ya Hani ya, sudah mempresentasikan hasil dari kegiatan kedua. Ternyata hasilnya sama ya, 17.400.000. Namun caranya saja yang berbeda. Jadi kalian boleh menggunakan cara dari kelompok Seli, boleh juga menggunakan cara dari kelompok Hani ya. Tapi hasilnya pasti akan sama. Paham ya? Paham. Ya, boleh Hani, silahkan duduk kembali.
Nah, semua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang kita evaluasi dari awal sampai akhir. Ibu lihat kalian sudah bagus ya. Sudah kerjasamanya sudah baik, kemudian sudah cukup teliti. Walaupun ada cara yang kalian gunakan berbeda, tetapi hasilnya sama ya, sudah bagus. Nah, sekarang coba kita sama-sama simpulkan dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang sudah kita diskusikan bersama. Untuk kegiatan 1 dulu, tadi siswa terpendeknya siapa? Sally. Tinggi badannya berapa? 151 cm. Iya, 151 cm. Kemudian untuk siswa tertingginya siapa? Asti. Tinggi badan Asti berapa? 179 cm. Kemudian setelah dijumlahkan dari yang terpendek sampai yang tertinggi, itu diperoleh berapa jumlah tinggi badannya? 2475 cm. 2475 cm. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, untuk menentukan jumlah keuntungan dari 1 tahun penjualan rangicok ya. Diperoleh jumlah keuntungannya berapa tadi? 17.400.000. Iya betul, 17.400.000 rupiah. Baik anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi ya pada pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah bekerja sama dengan baik, sudah mengerjakan tugas-tugas di LKPD dengan serius ya. Ibu sangat berterima kasih ya untuk kerjasamanya pada hari ini. Semuanya sudah sangat baik, tapi di antara yang baik pasti kan ada yang terbaik. Tadi di awal Ibu sudah menyampaikan ya, akan ada kelompok terbaik yang akan mendapatkan reward. Kira-kira siapa ya kelompok terbaiknya ya? Siapa ya kelompok terbaiknya ya? Jadi berdasarkan tadi pengamatan yang sudah Ibu lakukan dari kerjasamanya, kekompakannya, ketepatan waktunya, keaktifannya juga, kelompok terbaik adalah kelompok Hani. Seperti tadi yang sudah Ibu janjikan ya, akan ada reward untuk kelompok terbaik. Nah, tadi kita melihat videonya kan tentang penjualan rangicok ya. Nah, rangicok itu kan makanan khas dari kota Banjar. Nah, jadi rewardnya untuk kelompok terbaik hari ini Ibu berikan rangicok. Silakan. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini? Senang tidak? Senang. Senangnya kenapa? Main game. Terus apa lagi? Dapat rangicok katanya ya. Gak dapat yang lainnya. Nah, untuk kelompok yang belum jadi kelompok terbaik, jangan berkecil hati ya. Di pertemuan selanjutnya usahakan supaya bisa menjadi kelompok yang terbaik. Nah, anak-anak sekarang coba kalian lihat di smartphone kalian ya. Di grup WA itu sudah Ibu share untuk link tentang refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Silahkan diisi ya. Kelas 10. Ya. Untuk refleksinya sudah diisi ya? Sudah. Nah, berarti sekarang Ibu ingin mengetahui kemampuan individu kalian ya. Kalau tadi kan sudah berkelompok, sudah sama-sama. Sekarang Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian masing-masing. Boleh nggak? Boleh. Nah, karena itu sekarang coba untuk posisi duduknya seperti awal ya. Anak-anak, coba perhatikan sebentar ya. Sekarang yang ada di meja kalian hanya alat tulis saja ya. Sekarang Ibu bagikan untuk soal tes individunya ya. Ya, Ibu. Oh, bukunya langsung. Iya. Kasih Ibu. Ya. Bukunya simpan di ini ya, di laci ya. Nah, silahkan kalian kerjakan, waktunya 15 menit ya. Boleh dari soal yang menurut kalian paling mudah dulu, tidak harus berurutan ya.
Baik, waktunya sudah habis ya. Silahkan kumpulkan hasil jawaban kalian. Ya. Ya, yang belakang. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Ibu titip untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari materi barisan geometri ya. Laksanakan ya. Iya, Bu. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sana ada suatu quotes ya, belajar dari matematika bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.